Bab 16. Kemandirian Allah dalam menciptakan perbuatan, zat dan sifat umat manusia. Dalam kitab Khalqu Af'al al-Ibad, Imam Bukhari meriwayatkan, Ali bin Abdullah memberitahukan kepada kami sebuah hadits dari Marwan bin Muawiyah, dari Abu Malik, dari Ribi bin Harashi, dari Hujaifah. Ia menceritakan, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah yang menciptakan setiap orang yang membuat dan demikian juga yang dibuatnya. Imam Bukhari mengatakan, pada saat itu, sebagian mereka membaca firman Allah Ta'ala. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Al-Safat 96. Muhammad Abu Muawiyah memberitahu kami dari Al-Amasi, dari Syakik, dari Hujaifah, juga mengenai hadits yang sama. Sebagai hadits mauquf, hadits yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, yang dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama, yaitu dengan mendudukkan ma'a sebagai masdar infinitif. Artinya, Dia telah menciptakan kalian dan juga amal perbuatan kalian. Maka secara lahiriah, makna sebenarnya berbeda dengan pengertian di atas. Karena huruf ma'a itu berkedudukan sebagai ma'a mausulah, penyambung. Artinya, Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan berhala-berhala yang kalian buat. Imam Bukhari meriwayatkan, Amr bin Muhammad memberitahu kami, Ibnu Uyainah memberitahu kami, dari Amr, dari Tawus, dari Ibnu Umar, segala sesuatu itu telah ditentukan. Sampai tindakanmu meletakkan tangan pada pipimu. Selain itu, Imam Bukhari juga meriwayatkan, Ismail memberitahuku, ia menuturkan, Malik memberitahuku, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Amr Muslim, dari Tawus. Ia menceritakan, aku menyaksikan beberapa dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya sampai pada kelemahan dan kecerdasan. H.R. Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam bukunya, dari Tawus menceritakan, aku pernah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, segala sesuatu itu telah ditentukan melalui takdir sampai pada kelemahan dan kecerdasan. Imam Bukhari juga meriwayatkan, Laits juga menceritakan, dari Tawus, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ia mengatakan, sampai pada kelemahan dan kecerdasan. Imam Bukhari juga meriwayatkan, aku pernah mendengar Ubaidillah bin Sa'id, ia menceritakan, aku pernah mendengar Yahya bin Sa'id menuturkan, aku masih terus mendengar para sahabat kami mengatakan, semua perbuatan manusia itu diciptakan. Imam Bukhari mengatakan, gerakan, suara, usaha, dan ketetapan mereka itu diciptakan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah mengajarkan istikharah, meminta petunjuk kepada kami dalam segala hal. Sebagaimana beliau mengajar kami sebuah surah dari Al-Quran, di mana beliau bertutur, apabila salah seorang di antara kalian menghendaki sesuatu hal, maka hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat selain salat fardu, kemudian hendaklah dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk yang baik dengan pengetahuan Allah. Aku memohon agar diberi kekuatan dengan kekuatan Allah. Aku memohon kemurahan yang sangat luas karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau mengetahui segala hal yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini, sebut jenis perkaranya, baik bagiku, agama,
kehidupan dan masa depanku atau ditambah sekarang atau masa yang akan datang, maka mudahkanlah ya bagiku, kemudian berkahilah ya bagiku. Dan jika engkau mengetahui bahwa perkara itu buruk bagiku, agama, kehidupan dan masa depanku atau ditambah sekarang atau masa yang akan datang, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkan aku darinya. Berikanlah kepadaku kebaikan dimanapun adanya dan jadikanlah aku orang yang ridha dengan pemberian Allah itu. Imam Bukhari mengatakan, dengan menyebut apa yang diinginkan dalam doa itu. Imam Tirmidzi mengatakan, hadits ini berstatus hasan sahih. Dengan demikian, sabda Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian menghendaki sesuatu hal, menunjukkan secara gamblang bahwa hal itu merupakan perbuatan yang bersifat pilihan yang berkaitan dengan kehendak seorang hamba. Sedangkan sabda beliau, wa astaqdiruka bikudratika, artinya, aku memohon kepada Allah agar engkau menjadikanku mampu mengerjakannya dengan kekuatan Allah, sebagaimana diketahui bersama bahwa yang dimaksudkan dengan kudrah kuasa dalam kalimat di atas adalah kemampuan berbuat. Dengan demikian beliau mengetahui bahwa kudrah kuasa tersebut telah ditetapkan dan diciptakan oleh Allah. Dan hal itu dipertegas melalui sabda beliau, sesungguhnya engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa. Artinya, engkau mampu menjadikan diriku mampu berbuat, sedang aku sendiri tidak mampu melakukan hal itu. Demikian halnya dengan sabda beliau, engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, yaitu hakikat pengetahuan akan akibat segala sesuatu yang bermanfaat dan yang membahayakan berada di tangan Allah dan bukan di tanganku. Sedangkan kata-kata Rasulullah, maka mudahkanlah ia bagiku, atau maka jauhkanlah ia dariku. Yang demikian itu merupakan permintaan agar dimudahkan Allah Ta'ala jika di dalamnya terdapat kebaikan, atau dijauhkan darinya jika hanya akan menimbulkan kerusakan. Menurut paham Qadariyah, berkehendak manusia untuk tidak melakukan sesuatu itu merupakan pilihan dan perbuatan manusia itu sendiri yang tidak ada ikut campur dan pengaruh dari Tuhan sama sekali. Dengan demikian, menurut paham ini, permohonan agar dimudahkan itu tidak mempunyai makna sama sekali, karena mempermudah faktor-faktor penyebab yang di luar kemampuan manusia sudah ada dan tidak perlu diminta. Dan sabda Rasulullah, kemudian jadikanlah aku orang yang ridha dengan pemberianmu itu, menunjukkan bahwa tercapainya keridaan yang merupakan perbuatan hati yang bersifat ikhtiyari, pilihan adalah suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dialah yang menjadikan dirinya sendiri menjadi ridha. Sedangkan sabda beliau, maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkanlah aku darinya, secara jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjauhkan hambanya dari perbuatannya yang bersifat pilihan tersebut. Jika menghendaki, maka Allah akan menjauhkannya darinya. Berkenaan dengan hal itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman mengenai Nabi Yusuf alaihi salam, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan juga dengan wanita itu seandainya ia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Yusuf 24. Pemalingan dari kemungkaran dan kekejian itu merupakan pemalingan unsur-unsur keinginan hati dan kecenderungannya kepada kemungkaran dan kekejian, sehingga keduanya itu terhindarkan melalui pemalingan unsur-unsurnya. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah kepadaku kebaikan dimanapun adanya, bersifat umum.
mencakup semua kebaikan yang ditetapkan bagi seorang hamba dan yang tidak ditetapkan baginya. Dengan demikian itu beliau mengetahui bahwa perbuatan seorang hamba untuk berbuat ketaatan dan juga kebaikan merupakan suatu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jika Allah tidak menakdirkannya, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Dalam hadits tersebut terdapat penjelasan yang sangat memuaskan dalam masalah qada, ketetapan dan qadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali. Rasulullah memerintahkan kepada orang yang memanjatkan doa itu agar mendahuluinya dengan salat 2 rakaat selain salat fardu yang dikhususkan untuk permohonan tersebut, sebagai bentuk penyembahan kepada Allah. Ketika perbuatan yang bersifat pilihan itu bergantung pada ilmu, kudrah, kuasa, dan iradah kehendak, maka orang yang berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu, kudrah, kuasa, dan iradah kehendak Allah yang akan diberikan Allah sebagai salah satu bentuk karunia Allah. Makna tersebut dipertegas dengan sabda beliau, sesungguhnya engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Yang demikian itu merupakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selayaknya seorang hamba menyerahkan kepada Allah dan mengakui kebodohannya akan akibat segala sesuatu, sebagaimana ia mengakui akan kelemahannya. Dalam buku Sunan Tirmidzi diriwayatkan sebuah hadits dari Hasan bin Ali. Ia menceritakan, Rasulullah telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang harus aku ucapkan dalam salat witir. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri kesehatan. Berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri perlindungan. Berilah berkah pada barang-barang yang telah engkau berikan kepadaku. Jauhkanlah aku dari kejahatan yang telah engkau pastikan, karena sesungguhnya hanya engkaulah yang dapat memastikan segala sesuatu, dan tidak ada lagi yang berkuasa di atasmu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindunganmu, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Engkau penuh berkah wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi. Semoga solawat senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad, H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Dengan demikian, sabda beliau, berilah aku petunjuk, merupakan permintaan akan petunjuk yang bersifat mutlak. Menurut paham Qadariyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mampu memberikan petunjuk tersebut. Tetapi Allah hanya mampu memberikan petunjuk yang berupa penjelasan dan bukti-bukti yang terdapat di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Sedangkan sabda beliau, sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri petunjuk, yang demikian itu mengandung manfaat yang sangat banyak. Salah satunya, bahwa hal itu merupakan permintaan beliau kepada Allah agar dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kedua, beliau menggunakan kebaikan dan pemberian nikmat Allah sebagai wasilah untuk mendapatkannya. Dengan kata lain beliau memohon, ya Tuhanku, Engkau telah berikan petunjuk kepada banyak orang dari hamba-hambamu ini sebagai karunia dan kebaikan darimu. Maka membuat baiklah kepadaku sebagaimana Engkau telah berbuat baik kepada mereka. Ketiga, bahwa petunjuk yang sampai kepada orang-orang itu bukan dari diri mereka sendiri dan bukan hasil usaha mereka sendiri, melainkan Engkaulah yang telah memberikan petunjuk kepada mereka. Dan sabda beliau, berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri kesehatan. Dengan demikian itu, beliau memohon kesehatan yang bersifat mutlak kepada Tuhannya, yaitu sehat dari kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kelalaian, penolakan, mengerjakan apa yang tidak diridainya, dan meninggalkan apa yang diridainya.
Yang demikian itu merupakan kesehatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak ada permintaan yang lebih disukai Allah Ta'ala melebihi permintaan akan kesehatan. Karena kata itu merupakan kata integral kesempurnaan untuk membersihkan diri dari segala macam kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya. Dan sabda beliau berikutnya, dan berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri perlindungan. Yang demikian itu merupakan permintaan akan perlindungan yang sempurna. Yang dimaksudkan di sini bukan apa yang dilakukan Allah terhadap orang-orang kafir berupa penciptaan kudrah, kuasa dan penjelasan mengenai jalan. Jika itu yang dimaksudkan dengan perlindungan bagi orang-orang yang beriman, maka Allah juga memberikan perlindungan tersebut kepada orang-orang kafir. Padahal Allah Azza wa Jalla melindungi para walinya dengan hal-hal yang tidak terdapat dalam haknya orang-orang kafir, yaitu berupa taufik ilham, serta menjadikan mereka senantiasa berada dalam petunjuk dan ketaatan. Sabda Rasulullah berikut ini menunjukkan hal itu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindunganmu. Artinya, orang itu akan selalu mendapat pertolongan, kemuliaan, dan kebahagiaan disebabkan oleh perlindungan yang engkau berikan kepadanya. Dalam hal itu terdapat peringatan bahwa orang yang dihinakan di tengah-tengah umat manusia itu disebabkan oleh tidak adanya perlindung dari Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan perlindungan Allah segala macam hinaan itu akan hilang lenyap, meskipun upaya penghinaan itu datang dari segala arah karena Allah Maha Mulia dan jauh dari kehinaan. Dan sabda beliau, jauhkanlah aku dari kejahatan yang telah engkau pastikan. Ucapan beliau mengandung pengertian bahwa kejahatan terjadi melalui ketetapan Allah. Dengan demikian, hanya Allah yang sanggup menghindarkan dari kejahatan tersebut. Dalam buku-buku Al-Musnad dan buku-buku lainnya diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bertutur kepada Muaz bin Jabal, "Hai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Janganlah engkau lupa untuk mengucapkan setiap selesai salat, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik." Semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat ikhtiariyah pilihan. Rasulullah telah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menolongnya melakukan semuanya itu. Menurut paham Qadariyah, permohonan itu tidak mempunyai manfaatnya sama sekali. Menurutnya, pertolongan itu hanya merupakan penegasan dan peniadaan halangan semata. Dan pertolongan yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam upaya mengingat Allah dan beribadah dengan baik kepada Allah adalah sama seperti pertolongan yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam doa beliau yang sangat populer, "Ya Tuhanku, bantulah aku dan janganlah engkau menyusahkanku, tolonglah aku dan jangan engkau mengabaikanku, bimbinglah aku dan janganlah engkau memberikan makar kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk itu bagiku, dan tolonglah aku dalam mengalahkan orang yang berbuat jahat kepadaku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, selalu ingat kepadamu, selalu berharap kepadamu, yang tunduk kepadamu. Hanya kepadamulah aku kembali. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, bersihkanlah dosa-dosaku, perkenankanlah doaku, teguhkanlah hujahku, tunjukkanlah hatiku, luruskan ucapanku, dan binasakanlah kedengkian dalam dadaku." Hadits tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad yang di dalamnya terdapat 21 dalil. Coba diperhatikan dan cermati secara seksama.
Dalam buku Sahihain diriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah setiap kali selesai mengerjakan salat senantiasa mengucapkan, tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Kepunyaan Allah semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi kepada apa yang Engkau cegah. Beliau memanjatkan doa itu ketika beliau beri'tidal dari ruku. Pada yang demikian itu terkandung makna dinafikannya satu dari Allah Azza wa Jalla, ditetapkannya kerajaan secara umum hanya milik Allah, ditetapkannya pujian secara umum hanya bagi Allah. Dan bahwasanya jika Dia telah memberikan sesuatu kepada seorang hamba, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menjadi penghalang bagi Allah. Sebaliknya, jika Allah menolak memberikan sesuatu, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikan kepadanya. Menurut paham Qadariyah, seorang hamba mungkin saja dapat menghalangi orang yang diberi sesuatu oleh Allah, dan dapat juga ia memberi orangnya yang dihalangi Allah. Karena ia berbuat berdasarkan pilihannya, memberi atau menghalangi. Dalam hadits sahih diriwayatkan, ada seseorang yang meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepadanya suatu amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Maka beliau pun bertutur, sesungguhnya masuk surga itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Hal itu menunjukkan bahwa pemberian kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla sudah pasti akan mempermudah seorang hamba dalam mengerjakannya, dan tidak adanya kemudahan dari Allah akan mempersulit dan bahkan menjadikannya tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hadits sahih lainnya juga diriwayatkan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertutur kepada Abu Musa al-Asy'ari, maukah engkau aku tunjukkan salah satu dari simpanan surga? Yaitu la aula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan hanya pada Allah semata. Kaum muslimin telah menyepakati kalimat tersebut dan menerimanya. Kalimat itu sudah sangat cukup dalam menetapkan masalah takdir dan menyalahkan pendapat paham Qadariyah. Dalam sebagian hadits disebutkan, jika seorang hamba mengucapkan kalimat itu, la aula wala quwata illa billah, maka Allah pun berujar, hambaku telah berserah diri dan patuh. Kalimat ini lebih agung maknanya dari sekedar apa yang dikemukakan oleh para penganut paham Qadariyah. Alam dunia ini baik bagian atas maupun bawah mengalami berbagai perubahan dan pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Perubahan dan pergeseran itu tidak akan terjadi karena adanya kekuatan. Dan kekuatan itu hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal itu juga berlaku bagi semua pergerakan yang ada di langit dan di bumi. Setiap kekuatan yang ada pada gerakan tersebut baik yang berdasarkan paksaan, kehendak, maupun alami, baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya, gerakan tumbuh-tumbuhan, gerakan alam, gerakan hewan, gerakan bintang, gerakan jiwa dan hati. Kekuatan tersebut tidak ada melainkan hanya pada Allah Azza wa Jalla semata. Sebagaimana simpanan itu merupakan kekayaan yang sangat berharga bagi mayoritas orang, maka kalimat tersebut juga merupakan salah satu simpanan surga yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bawah arsy. Dengan mengucapkan kalimat itu, seolah-olah orang yang mengucapkannya telah berserah diri dan tunduk patuh serta menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Dalam beberapa buku hadits Al-Musnad maupun Al-Sunan,
Telah diriwayatkan sebuah hadits dari Abu Dulaimi. Ia menceritakan, aku pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab, lalu kukatakan, di dalam diriku terdapat sesuatu dari takdir, beritahukan kepadaku sesuatu. Mudah-mudahan Allah menghilangkannya dari dalam hatiku. Maka Ubay pun berkata, sesungguhnya jika Allah mengazab penghuni langit dan bumi ini, maka Allah akan mengazab mereka tanpa membuat zalim sama sekali kepada mereka. Dan jika Allah memberi rahmat kepada mereka, maka rahmat itu lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka sendiri. Seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya sehingga engkau beriman kepada takdir dan engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu itu tidak untuk menyalahkanmu. Dan apa yang menjadikan engkau salah bukan untuk menimpamu. Dan seandainya engkau meninggal dunia dalam keadaan tidak percaya pada hal itu, maka engkau termasuk salah satu penghuni neraka. Lebih lanjut ia menuturkan, kemudian aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, dan Zaid bin Sabit. Masing-masing dari mereka mengatakan hal yang sama kepadaku, yang bersumberkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits tersebut berstatus sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam bukunya. Hadits tersebut mengandung makna yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa orang yang membicarakannya akan menjadi orang yang lebih tahu mengenal Allah Azza wa Jalla dan yang paling teguh mengesahkannya serta paling banyak mengagungkannya. Dalam hadits tersebut mengandung makna yang cukup untuk memberikan jawaban memuaskan mengenai masalah keadilan dan tauhid. Di dalam diri banyak orang masih terdetik pertanyaan, bagaimana kadar ketetapan, qadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali, amar perintah, dan nahyu, larangan, dapat menyatu? Dan bagaimana pula keadilan dan hukuman dapat bersatu terhadap orang yang telah ditentukan kadar ketetapan dan takdirnya? Kemudian berkenaan dengan hal tersebut di atas, masing-masing paham menempuh jalan sendiri-sendiri. Paham Jabariyah menempuh jalan sesuai dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa manusia ini mutlak berada di bawah paksaan, dengan memberikan beberapa contoh yang tidak mendasar dan tidak pula mengena, di mana mereka mengemukakan setiap yang mungkin itu merupakan suatu keadilan, sedangkan kezaliman merupakan suatu bertentangan dengan zatnya. Karenanya, jika Allah mengazab hambanya, maka yang demikian itu Allah telah menjalankan kekuasaannya. Sedangkan kezaliman itu merupakan tindakan orang yang mampu di luar kekuasaannya. Dan hal itu jelas merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Selain itu, paham ini juga mengemukakan, ketika segala persoalan berpulang kepada kemutlakan kehendak Allah Ta'ala, maka amal perbuatan manusia ini bukanlah menjadi penyebab keselamatan, tetapi rahmat Allah Ta'ala bagi hambanya yang menyelamatkan mereka. Dengan demikian rahmatnya itu lebih baik dari amal perbuatan mereka. Sedangkan paham Qadariyah menempuh jalan yang berbeda, yaitu masalah keadilan dan hikmah. Namun demikian, paham ini tidak memberikan porsi yang sebenarnya dan bahkan mengabaikan sisi tauhid. Mereka memperbincangkan hadits tersebut, padahal mereka tidak mengetahui makna yang sebenarnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendustakan dan menolaknya serta menyatakan bahwa Rasulullah tidak pernah menyabdakan hadits tersebut. Para penganut paham ini mengemukakan, adakah kezaliman yang lebih besar dari penyiksaan terhadap orang yang telah memanfaatkan seluruh umurnya dan menggunakan seluruh tenaganya untuk mentaatinya, mengerjakan apa yang dicintai Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah sekecil apapun.
Lalu bagaimana mungkin Rasulullah menyatakan bahwa penyiksaan seperti itu sebagai suatu keadilan dan bukan kezaliman? Sebab Allah tahu isi hati manusia lebih dari itu. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin mereka diazab atas tindakan meninggalkan apa yang di luar kemampuan mereka? Yang demikian itu perumpamaannya tidak lain seperti penyiksaan terhadap mereka akibat ketidakmampuan mereka menciptakan langit dan bumi, dan lain sebagainya yang di luar kemampuan mereka. Lebih lanjut mereka mengemukakan, dengan demikian, tidak ada kata lain mengenai hadis tersebut melainkan menolak, mentakwilkan, atau mengartikannya dalam pengertian yang lebih tepat, yaitu bahwasanya jika Allah Azza wa Jalla bermaksud mengazab mereka, maka Allah akan menjadikan mereka satu umat yang kafir. Dengan demikian itu, Allah Ta'ala tidak berbuat zalim kepada mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa jika Allah melimpahkan rahmat kepada mereka, niscaya rahmatnya lebih baik dari amal perbuatan mereka. Dan juga memberitahukan bahwa Allah tidak akan menerima amal seorang hamba sehingga ia beriman kepada qadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali. Dan qadar adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya sekaligus merupakan hukum baginya. Sedangkan paham yang lain berdiri di lembah kebingungan antara takdir, perintah, pahala, dan hukuman. Terkadang mereka terfokus pada takdir itu sendiri dan mengabaikan masalah perintah. Dan terkadang mereka tenggelam dalam masalah perintah saja dan melupakan masalah takdir. Dan terkadang mereka berada dalam keadaan bingung dan kebutaan. Yang demikian itu disebabkan oleh dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang salah yang mereka bangun dan jadikan landasan. Seandainya mereka menyatukan antara kekuasaan, pujian, rububiyah, keesaan, uluhiyah, mengesahkan segala sesuatu bentuk peribadatan bagi Allah, hikmah, dan kudrah kuasa, serta menetapkan kesempurnaan yang mutlak bagi diri Allah, juga menyifati Allah dengan kekuasaan yang penuh dan komprehensif, kehendak yang universal, yang tanpa kehendak itu sesuatu tidak akan pernah terwujud, serta hikmah pada segala sesuatu. Niscaya mereka mengetahui hakikat perintah dan banyak pula kebingungan yang menyelimuti mereka. Selain mereka juga akan mengetahui bahwa segala hal mengenai diri Allah tidak tepat kecuali yang diberitahukan Allah sendiri melalui lisan para rasulnya. Sedangkan yang berasal dari selain diri Allah hanya merupakan sangkaan dan dusta belaka yang berkembang di antara pemikiran dan pendapat yang salah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis Ibnu Qayyim al-Jauziyah perlu katakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi namanya, yang tiada Tuhan selain dirinya. Dialah yang memberi nikmat yang sebenarnya, nikmat yang tidak terhingga nilai dan jumlahnya. Penciptaan mereka ke dunia ini merupakan nikmat dari Allah. Dijadikannya mereka dapat berbicara juga merupakan nikmat dari Allah. Diberikannya pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran juga merupakan nikmat tersendiri dari Allah. Dilimpahkannya berbagai macam rezeki juga merupakan nikmat dari Allah. Diberitahukannya sifat dan asma Allah kepada mereka juga merupakan nikmat tersendiri. Dan masih banyak hal lainnya yang merupakan nikmat yang sangat besar dan tidak terhingga dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berbagai nikmat Allah secara rinci yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Setiap nikmat yang diberikan Allah menuntut adanya rasa syukur dari hambanya. Seandainya ketaatan manusia ini dibagikan pada nikmat-nikmat Allah, maka nikmat-nikmat itu tidak akan mendapatkan bagian melainkan hanya sedikit sekali yang tidak sebanding dengannya.
Anas bin Malik pernah menuturkan, pada hari kiamat kelak akan dibentangkan kepada seorang hamba 3 daftar. Satu daftar memuat berbagai macam dosanya, daftar lainnya memuat amal solih. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan salah satu nikmatnya yang paling kecil, maka nikmatnya itu meliputi seluruh amal perbuatannya. Kemudian nikmat itu berujar, "Ya Tuhanku, demi kemuliaan dan keagungan-Mu, aku telah mengambil bagian sendiri, dan masih ada banyak dosa dan berbagai kenikmatan. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mengatakan, hai anak cucu Adam, aku telah melipat gandakan kebaikanmu, telah aku ampuni semua kesalahanmu. Dan telah aku limpahkan semua nikmatku yang ada di antaraku dengan dirimu kepadamu." Sedangkan dalam buku Al-Mustadrak terdapat sebuah hadis mengenai orang yang memakan buah delima yang menyembah Allah selama 500 tahun. Setiap harinya ia makan satu buah delima dari sebuah. Suatu hari ia mengerjakan salat, lalu memohon kepada Tuhannya pada saat ajalnya tiba agar Allah mencabut nyawanya ketika ia sedang dalam keadaan bersujud tidak menjadikan jalan di bumi sehingga Allah membangkitkannya ketika dalam keadaan bersujud. Ketika hari kiamat tiba, orang itu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala berujar, "Masukkanlah hamba ini dengan rahmatku." Dan orang itu pun berkata, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan amalanku sendiri." Maka Allah menuturkan, "Bandingkanlah nikmat yang kuberikan kepadanya dengan amalnya." Kemudian diambilkan nikmat penglihatan yang dibandingkan dengan ibadah selama 500 tahun, maka sama sekali tidak berbanding. Maka Allah pun berujar, "Masukkanlah hambaku ini ke neraka." Kemudian ia pun diseret ke neraka, dan ia pun berteriak, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke surga dengan rahmat-Mu." Dengan rahmat-Mu. Lalu dia pun berkata, "Kembalikan ia." Setelah itu ia diberhentikan di hadapan Allah dan dikatakan, "Wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu?" "Engkau, ya Tuhanku," jawabnya. "Siapakah yang menjadikanmu kuat beribadah selama 500 tahun? Tanya Allah lebih lanjut. Orang itu pun menjawab, "Engkau, ya Tuhanku." Selanjutnya Allah Ta'ala menanyakan, "Siapakah yang menurunkanmu ke gunung di tengah-tengah lautan dan menjadikan untukmu air tawar yang sebelumnya merupakan air asin, memberikan kepadamu setiap hari buah delima? Padahal pohon itu hanya berbuah 1 tahun sekali, dan engkau meminta kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika dalam keadaan bersujud, lalu aku pun memenuhi permintaanmu itu?" "Engkau, ya Tuhanku," sahut orang itu. Lebih lanjut Allah Ta'ala berkata, "Yang demikian itu terjadi karena rahmatku. Dan dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke surga." Hadits tersebut diriwayatkan melalui jalan Yahya bin Bakir. Laits bin Sa'id memberitahu kami dari Sulaiman bin Haram, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan isnad hadits ini sahih, dan artinya pun sahih yang tidak ada keraguan padanya. Dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian akan bisa selamat hanya dengan amalnya semata." Dalam lafaz yang lain disebutkan, "Tidaklah sekali-kali salah seorang di antara kalian akan masuk surga hanya dengan amalnya saja." Lalu para sahabat pun bertanya, "Tidak juga engkau, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, tidak juga aku, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia darinya." Rasulullah pernah memberitahuku bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh amalnya, kecuali jika Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya.
Dengan demikian itu, rahmat-Nya dapat menyelamatkan dirinya, sedangkan amalnya sendiri tidak dapat menyelamatkannya. Dengan demikian itu ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mengazab hamba-hambanya, maka Allah akan mengazab mereka dengan sebagian hak Allah atas mereka. Sebagaimana diterangkan, setiap kali nikmat Allah Ta'ala atas seorang hamba itu sempurna, maka semakin besar pula hak Allah atas dirinya. Dan tuntutan rasa syukur darinya atas nikmat tersebut adalah lebih banyak daripada yang lainnya. Dengan demikian, hak Allah atas dirinya lebih besar. Sedangkan amal perbuatannya itu tidak dapat cukup untuk memenuhi hak Allah tersebut. Demikian itu hanya diketahui oleh orang yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala dan mengenal dirinya sendiri. Dan di antara hak Allah Azza wa Jalla atas hambanya adalah benar-benar menyembah Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mengingat dan tidak melupakan Allah, bersyukur dan tidak kufur kepada Allah. Selain itu, hendaklah ia rela menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi sekaligus Rasulnya. Kerelaan itu tidak cukup hanya dengan pengucapan melalui lisan, tetapi tidak dibenarkan melalui tindakan dan kenyataan. Bagaimana ia akan disebut rela jika ia marah dan murka atas apa yang ditetapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi dirinya? Jika ia telah merealisasikan hal itu melalui ucapan lisan dan juga perbuatan, maka yang demikian merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa ia benar-benar rela Allah sebagai Tuhannya. Bagaimana mungkin seseorang mengaku rela Islam sebagai agamanya, sedang ia mencampakkan pokok-pokok ajarannya jika semuanya itu tidak sejalan dan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya? Dan bagaimana seseorang disebut rela Muhammad sebagai Rasul sedang ia sama sekali tidak menerapkan ajarannya secara lahir maupun batin serta menjauhi dasar-dasar agamanya, dan mengabaikan apa yang dibawanya, tidak menjadikan sabda dan sunnah beliau sebagai dasar dalam hidupnya? Maksudnya, di antara hak Allah Azza wa Jalla atas setiap individu dari hamba Allah adalah benar-benar rela Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya. Selain itu, hendaklah sepenuh cintanya hanya didasarkan karena Allah Azza wa Jalla, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakan Allah, mentaati dan tidak mendurhakai Allah, mensyukuri dan tidak kufur kepada Allah. Jika ia telah melakukan semuanya itu, niscaya nikmat Allah Ta'ala baginya lebih banyak dari amalnya. Bahkan kemampuannya melakukan hal tersebut merupakan nikmat Allah tersendiri, di mana Dia telah memberikan ridha, kemudahan, dan membantunya dalam melakukannya. Sehingga hal itu memerlukan adanya rasa syukur yang lain. Dengan demikian, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut bersyukur, karena amal yang dikerjakannya tidak cukup untuk dijadikan sebagai balasan. Dosa-dosa kelengahan dan kelalaian yang dilakukannya dapat menghapuskan amal perbuatannya. Semua amal perbuatan yang dikerjakan seorang hamba merupakan suatu yang harus dikerjakan dalam rangka menjalankan ibadah. Dengan demikian, ia bukanlah pemilik diri, sifat dan amal perbuatannya, tetapi semuanya itu adalah milik dan hak Allah Azza wa Jalla. Dalam hal itu, Allah berhak dari seorang tuan yang membeli seorang budak dengan uangnya sendiri, lalu berujar, "Kerjakan semua yang kuperintahkan." Jika si budak itu mengerjakan perintah, maka semuanya itu diperuntuk bagi tuannya. Jika demikian yang berlaku di tengah-tengah kehidupan manusia, lalu bagaimana seharusnya bagi Allah Ta'ala yang merupakan pemilik segalanya, yang nikmat Allah tidak lagi dapat dihitung?
Semua nikmat dan rahmat Allah itu tidak cukup dibalas dengan ketaatan dan amal perbuatan. Jika Allah mengazab seseorang, maka Allah tidak akan pernah menzaliminya. Dan jika memberi rahmat kepada seseorang, maka rahmatnya itu lebih baik dari semua amal perbuatannya. Dan amal perbuatan itu sama sekali tidak berharga jika dibandingkan dengan rahmat Allah. Kalau bukan karena karunia, rahmat, dan ampunan Allah Jalla wa Jalla, niscaya tidak ada seorang pun hidup tenang dan bahagia. Segala puji bagi Allah, semua karunia dan nikmat itu hanyalah milik Allah. Barang siapa yang tak melihat dan memperhatikan hak Allah atas dirinya serta ketidakmampuannya memenuhinya, maka ia termasuk orang yang paling tidak mengenal Tuhannya dan juga dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian itu, ketaatannya tidak ada manfaatnya dan tidak pula doanya didengar dan dikabulkan. Imam Ahmad meriwayatkan, Al-Hajjaj memberitahu kami, Jarir bin Im memberitahu kami. Dari Wahab, ia menceritakan, pernah diceritakan padaku bahwa Nabiullah Musa pernah berjalan melewati seseorang yang berdoa dan memohon dengan penuh kehusyuan. Lalu Musa berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah rahmat kepadanya, sesungguhnya aku telah menyayanginya." Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, seandainya ia berdoa sampai jantung terputus, niscaya aku tidak akan mengabulkannya sehingga ia memperhatikan hakku atas dirinya. Seorang hamba akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan di antara pemandangan terhadap pemberian nikmat dan hak-hak Allah dengan memandang terhadap aib dirinya sendiri, amal perbuatan, kelengahan, dan pengabaiannya. Dan ia mengetahui jika Tuhannya mengazabnya dengan azab yang sangat pedih, maka hukuman itu sudah benar-benar adil. Dan ia mengakui bahwa semua keputusan dan ketetapan Allah adalah adil, yang di dalamnya terdapat kebaikan. Oleh karena itu, di dalam hadits mengenai Sayyidul Istighfar, Rasulullah mengucapkan, "Aku mengakui nikmatmu yang engkau berikan kepadaku hanyalah milikmu, dan aku mengakui semua dosa-dosaku." Dengan demikian beliau tidak melihat dirinya melainkan sebagai pelanggar dan pelaku dosa, dan tidak melihat Tuhannya melainkan sebagai pemberi kebaikan dan karunia. Dan Allah Azza wa Jalla telah membagi manusia ini menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berbuat kezaliman. Dia berfirman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat 11. Selain itu, dia juga membagi manusia ini menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang diazab dan orang-orang yang bertaubat. Orang yang tidak bertaubat, maka ia termasuk orang yang diazab. Oleh karena itu, dia berfirman, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Dan semoga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-73. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman secara keseluruhan untuk bertaubat kepada Allah, dengan tidak mengecualikan seorang pun dari mereka. Bahkan dia menggantungkan keberuntungan mereka itu pada taubat tersebut. Dia berfirman, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. An-Nur 31. Dan Allah telah menyebutkan beberapa nikmatnya yang diberikan kepada makhluknya yang terbaik, termulia, terkhusyuk, dan paling takut kepadanya, yaitu berupa pemberian ampunan kepadanya dan para pengikutnya, di mana dia berfirman, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, dan orang-orang ansar.
yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Taubat 117. Pemberian taubat kepada mereka itu dia tekankan melalui firman, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Taubat 117. Allah Ta'ala mendahulukan penerimaan taubat mereka atas 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Selain itu, dia juga memberitahukan bahwa surga yang dijanjikannya di dalam kitab Taurat dan Injil dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat. Pertama, Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang yang bertaubat secara umum, lalu Allah mengkhususkan Nabi, kaum Ansar, kaum Muhajirin. Kemudian mengkhususkan orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya tersebut. Dengan demikian itu, Rasulullah mengetahui bahwa semua makhluk mengharapkan diterimanya taubat mereka serta diberikan ampunan. Berkenaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah memberikan maaf kepadamu. Taubah 43. Yang demikian itu merupakan pemberitahuan langsung dari Allah atau doa bagi Rasulullah supaya memperoleh maaf dari Allah. Dan Rasulullah sendiri pernah mengucapkan dalam sujudnya, Ya Allah, aku berlindung dengan keridaan-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksaanmu, dan aku berlindung kepadamu dari dirimu. Aku tidak dapat menghitung pujian atasmu, engkau adalah seperti pujianmu pada dirimu sendiri. Rasulullah juga pernah bersabda, wanita yang paling taat, yang paling baik, dan yang paling baik dari umat ini adalah wanita yang jujur, putri dari seorang yang jujur pula, Aisyah. Wanita itu pernah bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali,